Kita ke informasi selanjutnya, kasus pemerkosaan 13 santriwati dengan terdakwa Heri Wirawan berujung pada vonis seumur hidup. Namun vonis ini justru menghadirkan pro kontra. Proses hukum terdakwa Heri Wirawan, sang pemerkosa 13 santriwati, berada di bab terakhir persidangan. Heri Wirawan dianggap telah mencoreng lembaga pendidikan dan berperilaku tidak beradab. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah menjatuhkan vonis seumur hidup. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan seksual kepada anak secara berulang kali dan bisa berakibat rusaknya masa depan para korban yang rata-rata masih di bawah umur. Terdakwa Heri Wirawan alias Heri bin Dede tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan pendidik menimbulkan korban lebih dari satu orang beberapa kali, sebagaimana dalam dakwaan primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu, dengan pidana penjara seumur hidup. 3. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Kejaksaan Tinggi Bandung meminta waktu untuk pikir-pikir apakah banding atau menerima. Berdasarkan dari putusan majelis hakim itu, yang mana juga kami melihat ya, ada beberapa tuntutan kami yang belum dikabulkan, dan tentu kami akan mempelajari ya, secara menyeluruh pertimbangan dan putusan majelis hakim disalurkan lengkap, maka kami pada kesempatan ini menyatakan pikir-pikir dalam waktu 7 hari. Vonis Heri ternyata lebih ringan dari tuntutan jaksa. Padahal sebelumnya jaksa menuntut Heri dengan hukuman mati karena telah menggunakan simbol agama untuk melakukan kekerasan seksual. Maka dalam tuntutan kami ya, kami pertama menuntut terdakwa dengan hukuman mati. Satu ya. Sebagai bukti, sebagai komitmen kami untuk memberikan efek jerak pada pelaku atau pada pihak-pihak lain yang akan melakukan kejahatannya. Kedua, ya, kami juga menjatuhkan atau meminta pada hakim untuk menjatuhkan pidana tambahan ya, berupa pengumuman identitas ya, agar tidak disebarkan ya melalui pengumuman hakim, dan hukuman tambahan berupa tindakan kebiri kimia. Berbeda dengan JPU, Komnas HAM menilai tuntutan hukuman mati dan kebiri pada terdakwa Heri tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Sesuai dengan standar hak asasi manusia, hukuman mati dan kebiri itu sudah lama dipersoalkan. Di tingkat internasional misalnya, gerakan penghapusan terhadap hukuman mati sudah lama digaungkan, dan Indonesia salah satu yang kemudian juga dimintakan untuk menghindari hukuman mati. Juga hukuman kebiri karena dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam persidangan terungkap jika Heri Wirawan melakukan aksi bejatnya dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2021. Bukan hanya memperkosa, tapi ada 8 di antara 13 santriwati sudah melahirkan bayi. Lantas, apakah pertimbangan majelis hakim sudah tepat sehingga sang predator seksual Heri Wirawan bisa lolos dari jeratan hukuman mati? Tim TV One mengabarkan.